Hai, apa kabar teman-teman? Di kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit materi tentang senyawa kompleks. Senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk dari ion logam yang berikatan dengan ligan secara kovalen koordinasi. Senyawa kompleks terbentuk akibat terjadinya ikatan kovalen koordinasi antara suatu atom atau ion logam dengan suatu ligan, ion atau molekul netral. Logam yang dapat membentuk kompleks biasanya merupakan logam transisi, alkali, atau alkali tanah. Berikut beberapa batasan-batasan senyawa kompleks pada kompleks kobal dan platina. Untuk formulasi senyawa kompleks, secara umum senyawa kompleks dapat dituliskan dengan 4 formula sebagai kompleks netral, kompleks kation, kompleks anion dan kompleks kation anion. Untuk rumus senyawa formulasi dapat dilihat sebagai berikut. Ikatan dalam senyawa kompleks. Ikatan ini terdiri atas ikatan kovalen koordinasi dan ikatan kovalen. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya dapat kita lihat pada struktur Lewis H2SO4. Ikatan kovalen terjadi antara dua atom elektronegatif yang umum ditemukan di antara para non-logam. Ikatan yang terjadi di antara mereka bersifat saling membutuhkan. Contohnya pada ikatan antara senyawa Cl dengan Cl, O dengan O dan N dengan N. Bilangan koordinasi dan bentuk ruang senyawa kompleks. Untuk bilangan koordinasi 2, tolakan minimum dicapai jika keduanya membentuk sudut 180 derajat dengan atom pusat, sehingga senyawa kompleks berbentuk garis lurus. Untuk bilangan koordinasi 4 terdapat dua kemungkinan yaitu bangun tetrahedron dan bujur sangkar. Untuk bilangan koordinasi 5 dan 6, masing-masing mempunyai bangun umum trigonal bipiramida, bipiramida segitiga, dan oktahedron. Perkembangan teori formulasi senyawa koordinasi. Teori rantai Blomstrand-Jorgensen mengatakan bahwa molekul-molekul amonium dapat rantai NH3, sebagaimana karbon dalam senyawa hidrokarbon. Teori konjugasi mengatakan bahwa amina logam sebagai senyawa terkonjugasi yang terdiri dari amonium dan sebuah konjugat atau kopula. Teori amonium Graham menjelaskan pembentukan ikatan pada senyawa amina logam, seperti di amina tembaga, 2-klorida melalui struktur ikatan. Teori amonium Claus mengatakan bahwa molekul senyawa koordinasi amonia adalah pasif dan berbeda dengan kondisi alkalin dalam garam amonium yang aktif sehingga dapat dengan mudah dideteksi dan digantikan dengan spesi basa lain. Isomer dalam senyawa kompleks. 1. Isomer geometris. Isomer ini terjadi pada kompleks dengan struktur dua substituen, macam ligan, atau lebih. Dua macam isomer geometri yang sering ditemui adalah isomer cis-trans, dan fasial meridional dengan kerangka geometri. Berikut contoh isomer tersebut. Isomer optis merupakan isomer yang dicirikan dari perbedaan arah pemutaran bidang polarisasi cahaya. Senyawa yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya dikatakan sebagai senyawa optis aktif. Isomer yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya ke arah kanan, searah jarum jam, disebut dextro, D atau plus. Sebaliknya isomer dari senyawa yang sama dan memutar bidang polarisasi ke arah kiri, berlawanan arah jarum jam, disebut levo, L atau minus. Pada senyawa-senyawa organik, isomer optis terjadi pada senyawa yang memiliki atom C asimetris. Berikut contohnya. Jenis isomer struktur senyawa kompleks. Ada isomer ionisasi yang merupakan isomer dari suatu kompleks yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion yang berbeda. Kemudian isomer hidrasi, di mana pada isomer ini, salah satu atau lebih ligan digantikan oleh ion kristal. Isomer koordinasi, jika senyawa kompleks tersebut terbentuk dari ion positif dan negatif yang keduanya merupakan ion kompleks. Dan terakhir isomer ikatan, merupakan senyawa kompleks yang memiliki ligan yang merupakan ligan ambidentat. Metalosena dan kluster metal. Ikatan dalam senyawa ini adalah kovalen. Senyawa kluster metal adalah senyawa kompleks yang mengandung ikatan metal-metal. Contohnya, kompleks karbonil Mn2, CO10, dan Fe2, CO9, dan seri asetat, MCH3COO4, L2. Metalosena mudah menguap dan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non-polar.
Aplikasi senyawa kompleks. Aplikasi dalam bidang kesehatan. Senyawa kompleks gadolinium dietilentriamin petasetato, GDD-TEPA, secara in vivo telah digunakan dalam bidang kesehatan sebagai senyawa pengontras MRI untuk diagnosa berbagai penyakit. Aplikasi dalam bidang farmasi. Sintesis senyawa kompleks besi 2 dengan menggunakan ligan turunan 1,10 penantrolin, PEN, seperti 4,7 dimetilpen, DMP. 3,4-7,8 tetrametilpen, TMP, dan 4,7 difenilpen, DIP, sebagai obat kanker dan lain-lain. Aplikasi dalam bidang industri, penentuan kesadahan air untuk menganalisa pembentukan kerak yang terjadi pada dinding pipa yang disebabkan endapan CaCO3. Indikator yang digunakan adalah Eriochrome Black T. Aplikasi dalam bidang pertanian. Proses biosintesis asam oksalat oleh jamur pembusuk coklat merupakan proses fisiologis yang sangat penting bagi jamur. Jamur memperoleh energi dengan mengoksidasi karbohidrat menjadi asam oksalat. Aplikasi dalam bidang lingkungan. Pemupukan memegang peranan yang penting dalam kegiatan budidaya. Aplikasi pupuk urea humat pada tanah vertisol dan entisol. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.